خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ngaji ke adik-adik ini? Alhamdulillah. Ya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah pertama kita sudah melaksanakan sholat maghrib bro. Ya, mudah-mudahan sholat teniki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makin tengenti malik sholat isya. Ya, nganti sholat ini pada marak ite sedang sholat pahalana. Ya, nganti sholat pahalana marak dengan sholat. Nengka ite nganti sholat isya ini. Ya, maka pahalana pada marak dengan si sholat. Terus sholat. Padahal kan ite tokol-tokol ini. Ya, menunggunya ini sama pahalanya seperti orang yang sedang sholat. Berarti kebaikan luar biasa niki. Ya, kemudian nanti kita akan sholat isya lagi. Ya, maka mudah-mudahan semua niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menunggu, kita juga akan mempelajari agama, belajar agama. Di mana ini juga pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala beli. Ya, di mana dengan cara menuntut ilmu seseorang bisa mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menuntut ilmu kita tahu. Dengan cara mengaji kita tahu. Ya, karena mun tokol-tokol ya balik menghayal. Kan kita tahu yang be si turunang nih si Allah ditenau ya. Menghayal salah. Maka harus ngaji. Apa yang kita kaji Al-Quran, kita kaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menuntut ilmu niki, ngaji niki, beli gati pahalana. Karena dengannya kita bisa mengetahui besi meliangna isi Allah, besi meliangna isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan mereka yang menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Mereka itu umpamanya sedang perang di jalan Allah. Sampai netulak malik kaning bali. Jadi nuntut ilmu pada pahalana kenca dengan si berjihad. Ya, berjihad, berperang di jalan Allah. Boleh gati pahalana. Angka berarti kita ini li atas ibadah ini lebih gati ibadah sedang kita lakukan ini. Karing makin jaga keikhlasan nokah. Ya, kita melakukan ini benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi itu. Simbiaran pahala ini. Simbiaran pahala upah dengan Allah. Nabi upah
Hah? Nah, pi upah. Kan pahala ngente berarti upah, apa upah. Nengke muntah harian kan mau itu upah. Nah, pi jadi upah no. Kepe Soekarno Hatta abang warna kan. Ah, nengke ini upah ngente apa upah ini. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Demenangna ya si Allah, kangenna ya si Allah. Ida nengke demenang ida si gubernur no. Membedap deh kira-kira. Lah ku ne deh. Kantet na gubernur, ngente ngono kan demen itu. Aku ini parnel presiden, ngente ngono. Ngombe kira-kira tangan kanan ngenteng. Ngombe dap kira-kira rapat le presiden. Itu luar biasa lah. Dia dia ketemu otak tuh saking beli ini. Nah, ngenoi dap padahal sekedar dikenal oleh presiden, sekedar disenengin oleh presiden. Nah, ini seseorang yang beribadah maka dia akan dicintai oleh Allah. Dia akan dekat dengan Allah yang memiliki alam ini seluruhnya. Ia si ngepiang langit, ia si ngepiang bumi. Ia si paling beli jasanya terhadap seluruh makhluk. Dia yang sifatnya sempurna, paling sugi, paling pengasih, paling penyayang. Ia ginda menang itu inu. Namun tak beribadah. Kemudian dia munah demenang kita, maka dia akan memuliakan kita semulia-mulianya. Mulia yang ni teli dunia, mulia yang ni teli akhirat dah. Bahkan siapangang ni tu surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sorga yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah terbetik di hati manusia. Oleh Quran itu sekedar sifat-sifat surga tadi itu. Bagaimana hakikatnya jauh dari yang kita bayangkan sifat-sifat itu. Ngeni yang kun surga, ngeni yang guna. Tapi nanti hakikatnya jauh karena siaran surga dinuah terbetik di dalam hati manusia. Temang taning tono kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi pemuliaan-pemuliaan yang lain. Nah, ino ya manusia amun tersadik pahala ngenten. Milih itu pahala tuh dia berarti ini. Tentu ke ini. Alhamdulillah. Sangke lah undik temilih kedengumbe ngana-ngana barang. Ya, ini menunjukkan kurangnya iman. Apalagi arak dengan ngenang dek kumel yang surga. Dek ku takut dek neraka. Ih, kan kaju mana? La ilaha illallah. Nengke enara dengan demenang dengan misal ini gambaran doang ini para jamaah siaran kajuman. Ide demen disebut dengan atau le anak dia bekah demen le anak dia. Terus jauh angang dah beliang dah anak dah hadiah. Beliang dia ya kelembi misalkan anak nu beliang dia kelembi. Woi wah demen wah anak puisi kelembi nih. Ngenteng na beliang teh limel. Woi dengan bahagia kita pulang bawakan dia baju itu. Begitu kita kasih dia baju gitanya kelembi si anak. Popi ini amat cengi, ngene-ngene kanakna. Padahal wah bagus kelembino, terus semai wah le iya bahanna jeneng cuman tidak sesuai dengan keinginannya dia sautna kelembino. Kira-kira demenang ta tuh gedekang teh kanak ini. Oh gedak jarina padahal siapang tah hadiah wah. Sulu-sulu dia milih. Nah, nengke ini Allah nyepang itu surga yang luar biasa ini. Tiba-tiba di tengah-tengah yang dikumilih. Ngenteng, la ilaha illallah. Kan kaju mantap. Dan Allah sangat senang dia diterima hadiahnya. Senang Allah subhanahu wa ta'ala. Angka li saat tesapar musafir.
Allah Subhanahu wa taala nyade itu hadiah berupa mengkasar salat 4 rakaat dikasar menjadi berapa? 2 rakaat. Begitu kita mengkasar, Allah senang. Kenapa? Karena kita menerima hadiah dari Allah. Demen gati Allah terima hadiah. Maka Allah akan membahagiakan wali-walinya dengan disiapkan surga. Akhirnya bahagia wali-wali Allah itu. Tiba-tiba arah sepuh dengan ngenang ndek ku milih sama surga. Ih, kan kaju mana dengan ini? Subhanallah. Ya, oleh karenanya ini orang-orang yang mengatakan ndek ku milih sama surga, ndek ku takut neraka ngenendah ngono. Karena ini mana ya ini? Ndek ku takut sama neraka ngenendah ih. Kan pret nah. Di depan kita neraka coba negita ya buka. La ilaha illallah wal iyad billah. Nangkabena negita sifat-sifat dalam Quran, sifat-sifat neraka nu. Ngeri luar biasa. Ngeri. Dan ingat wala khatara ala qalbi bashar. Si bayangan tentang ngerina neraka itu jauh lebih ngeri lagi hakikatnya. Jauh lebih ngeri lagi. Lagu negara dengan diku takut neraka. Ih. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dia ngetem marangone bahasa itu kajuman. Mana gita ya ba la ilaha illallah. Munah teu meuli neraka aneh. Nana sedutna itu lagu ndik temate kan ngeri ini. Lu ya dengan nengka akhirnya jerak sakitan ngumbi yang bunuh diri ya. Akhirnya jerak sakitan. Lagu le neraka bau ya mate, dia na mate, tetap hidup dalam kondisi dibakar. Dalam kondisinya tersedut, tetap hidup dia na mati-mati. Dia bayangkan itu saja kan ngeri wah ino dia teraniang neraka. Sulu-sulu dia ngenang takut neraka. Ini menunjukkan akan kesombongannya dan ketidaktahuannya akan hakikat surga dan neraka waliyadzubillah. Oleh karenanya para jamaah sila ya apapun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berbicara tentang cinta, maka sila tercintain Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara tentang surganya, maka mari kita berharap kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Dia berbicara tentang nerakanya, maka mari kita takut kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Ya, karena niki semua adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-walinya. Dia akan dicintai oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Betengen yang tipe Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi rasa harap agar kita mengharapkannya memasukkan kita ke dalam surga, dan mudah-mudahan kita juga diberi rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita takut kepadanya dan dijauhkan dari siksa nerakanya. Allahumma amin. Taib rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kitab niki disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wah, dan dengar aran Imam Nawawi. Kerang gati, aroh setiap muslim pernah mendengar namanya. Ya, saking Nabi mulianya Imam niki Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ia nulisang itu kitab arane Riyadhus Shalihin. Kebunnya orang-orang saleh. Kitab niki berbicara tentang at-targhib wa tarhib. Anjuran agar kita berbuat baik dan ancaman agar kita tidak melakukan maksiat. Yaisina kitab ini. Anjuran dan ancaman itu beliau ambilkan kita dari hadis-hadis. Dengan hadis-hadis sahih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, mungkin kita akan baca bab yang ke-13, yaitu bab tentang babu bayani kathrati turuqil khair. Beliau mengatakan di sini bab ke-13, yaitu bab penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Penjelasan bahwasanya sumber pahala niki luwe langan tegin mau pahala. Luwe langan te mau pahala. Ya, ini menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Allah ya sayang tipa ita. Akhirnya piaangne ita luwe cara untuk dapat pahala. Mau pahala bukan hanya dengan ngaji, bukan. Ya, lagu luwe cara-cara selain. Rubin beberapa malam yang lalu, di antara cara mendapatkan pahala yaitu menyingkirkan gangguan. Ya, narak betul rurong lelangan sedih teh yang ngena seret mu teu pahala ini. Bahkan sebuah hadis bacaan tak ada seseorang ketuk-ketik di surga nu. Lengan surga A, aning surga B, aning surga C. Ketuk-ketik di surga nu. Gara-gara apa? Gara-gara ia molong kayu, pempang kayu. Di mana pempang kayu ini ia gin halangin dengan liwat. Mun dengan liwat kedantukan doang dengan si kayu. Nunggu empolongnya sia terus. Akhirnya kedantukan dengan gara-gara ini ketuk-ketik di surga nu ya. Lengan surga A, aning surga B. Lengan surga B, aning surga C. Ketuk-ketik di surga. Pada marah ide dengan motor sugia, aning lawang geli, aning aikmal malik motor sugia. Ketuk-ketik dong jalan-jalan kah? Jalan-jalan ke arana. Kompoi ngana. Ketuk-ketik berarti kan belek surgana, luwe surgana. Apa sebabnya? Sebabnya ia molong kayu ini. Dengan niat akhirnya terganggu dengan ini niatnya. Gara-gara itu kemudian dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita akan baca hadis berikutnya. Di sini dikatakan atsani asyar, hadis yang ke-12. Anhu darinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa." Barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a. Kemudian dia bagus caranya berwudu. Dalam arti kena angkuna wudu. Wudu'nya sesuai dengan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atal jum'ah. Kemudian datang dia menghadiri salat Jumat. Fastama'a, dan dia mendengar khutbah. Istama', menyimak dia khutbah itu. Dia sekedar dengar lagu sampai menyimak. Beda mendengar kencang menyimak. Mendengar sekedar liwat, mendengar tambah telinga kanan, sugul telinga kiri ini mendengar. Menyimak, dengar plus pahami. Dengarnya terus sambil berusaha dia pahami ucapan khotib itu. Nah, barang siapa yang berwudu, bagus caranya berwudu, terus dia hadir sholat Jumat, dan dia menyimak khotib berkhutbah. Wa ansata, dan kemudian dia diem, dia lah ngeraos, teduh, fokus mendengar. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Maka gara-gara perbuatan itu diampuni dosanya. Dosa-dosa yang dia lakukan sejak Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Seminggu, sepekan dosanya terampuni.
wa ziyadatu thalathati ayyam, sepekan tambah 3 hari lagi. Nah, kira jelo berarti 10. 10 jelo dosanya terampuni. Ya, apa sebabnya terampuni tadi? Berwudu di luar, di rumahnya, dengan cara yang baik, terus datang sholat Jumat, hadir yang dengan catatan dia mendengar, menyimak khutbah, kemudian dia tidak berbicara, fokus mendengar. Maka diampuni dosanya 10 hari. Kemudian beliau mengatakan, waman massal hasa faqad lagha. Dan barang siapa yang memain-mainkan kerikil, maka terhapus pahalanya ini. Orang yang mau pahala, mau ngadek-ngadekang kerikil lesa dengan berjumat. Jadi syaratnya akhirnya mau pahala, na fokus menyimak, diam, ndak nenggawe hal-hal sia-sia. Menenggawe hal-hal sia-sia berarti orang mau pahala. Lago sia-sia berarti perbuatannya. Liantara misal pas bersujadah ngono, sambil dengar khutbah kita main-mainang talin sujadah biasa. Mulai le zaman Nabi ente je dendek mainang kerikil karena kumbekna karena lantai nano kerikil rata-rata lah. Dia nama itu keramik semen de kerikil jamaah. Ya, sehingga beberapa dari mereka kedekang kerikil sambil dengar khutbah. Peringatin si Nabi sallallahu alaihi wasallam mun dengar dekang kerikil sia-sia Jumat. Sing umbekan sia-sia yaitu tidak bisa menggugurkan dosa. Pirana bung gugurang dosa amun menyimak dengan seksama, kemudian tidak melakukan hal yang sia-sia. Baru contohnya sia-sia buntil-buntil talin sujadah. Apa dah kira-kira perbuatan sia-sia biasa kawin dengan di Jumat ini? Hah? Atau tiperno talin tikarno, macam-macam. Ya kan banyak kerempotan tikarno bayu. Ya, atau ngenti ya polpen tak ngono polpen ngono main-mainang polpen. Ya, atau ngenti siwak main-mainangna siwak ngono. Atau bersiwak padahal wa bersiwak ngono bersiwak khutbah sedang berjalan. Intinya ya, barang siapa melakukan perbuatan sia-sia orang mau pahala. Lagu mun fokus menyimak, kemudian tidak melakukan perbuatan sia-sia, terampuni dosanya 10 hari, 10 jelu. Ya, nah ini menunjukkan dengan cara berwudu dan melakukan hal ringan-ringan tadi, bisa kita dapat pahala yang sangat banyak. Saking luwekna terampuni dosa-dosana selama 10 jelo. Dosa 10 jelo pira luwekna kira-kira? Luwek itu tuh balung ke 10. Sejelo doang gelahnya do santai nih. Ya, apalagi mun tegirang makan benda rata dah. Serurung-rurung ini bukan iya dang sini nih. Ya, ibu-ibu endah hirang ngerumpi misal tuh apa. Kendosa doang ini. Bonus 10 jelo luar biasa. Luwe ini. Nah, begitu kita lakukan ini, dosa sebesar itu, sebanyak itu, bisa dia terampuni. Menunjukkan besarnya pahalanya ini. Tapi tentunya ini yang diampuni dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Dan di sini ringan ini berwudu. Ya. Dan di hadis ini tidak disebut mandi.
Yang disebut apa? Berwudu. Ini jadi dalil sebagian ulama kita bahwasanya mandi itu sunnah. Mandi jelo Jumat. Hukumnya sunnah. Ini hadis ini di antara dalil. Karena di hadis ini tidak disebutkan mandi, sekedar berwudu. Kecuali mana hubungan suami istri baru wajib. Ini baru mandi wajib. Lagu mau mandi jelo Jumat, itu hukumnya apa? Sunnah. Diperkuat lagi dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mah. Saya wudu le jelo Jumat maka bagus. Wa man igtasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih afdal. Jadi mau wudu bagus, cukup wudu, lagu mau mandi maka itu lebih baik. Ini tentunya bagi mereka yang tidak butuh mandi. Maka dia tidak perlu mandi, cukup dia berwudu. Bagi mereka yang tidak butuh mandi. Lagu mau butuh mandi, piran dengan biasanya butuh mandi. Pas ngumbe pada butuh mandi. Nah, pas dekil, pas membuka, itu kan. Berarti ini butuh mandi. Nah, di saat itulah dia mandi agar orang tidak terganggu nanti. Lagu mau beraroma datang ya sholat Jumat masih onyot ngandik ngene itu. Begitu dia duduk terganggu dengan dekerwan aroma soal ini. Maka aroma parfum, aroma sujadah, aroma daur, aroma bahkan ngumbe kejarin gaduh-gaduh. Aroma tidak sedap ini mengganggu atau tidak? Mengganggu. Ngumbe hukum mengganggu dengan dia terganggu dengan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senger dia. Masya Allah. Beliau bahkan mengatakan dua hal si paling kudu menang dengan dunia anda ini. Ada dua. Apa sih dua ini? Al-tib wan nisa. Kata beliau. Yaitu wangi-wangian dan wanita. Dua ini udah menangin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beli masalah dunia ini. Anggap piris ini Nabi ya siwa senin. Lagunya khususiat buat dia siwa. Anda ki ida bare siwa ida bare nyarla itu bare. Pengajian teh suruh teh siwa ngendeng bare repot itu. Ini khususiat buat beliau sallallahu alaihi wasallam kemaslahatan dah. Si kedua beliau dijadikan suka parfum. Ya, jadi ciri khas orang sunnah senger ya kah? Sehingga angka jelo Jumat anjurang ni ngadu parfum, kelembi, ceneng dan lain sebagainya. Lagu nengke munawak no, mesi membu, tulang te parfum terus. Mumbi angguna sere yang iung. Sere ini sengal lah, sengal jadi. Jadi ini orangnya berarti dia butuh apa? Butuh mandi. Nah, dengan si butuh mandi, sila mandi. Ya, supaya hilang aroma itu agar tidak mengganggu orang lain. Lagu mundek na butuh mandi, dia membuka. Maka cukup baginya berwudu. Lagu daka nengeno mun mandi tetap dia membu. Lagu tetap dia mandi, maka mandi baginya apa? Afdal. Itu lebih afdal. Jelas niki para jamaah? Ya. Nah, kita kembali, hadis ini menunjukkan bahwasanya banyak cara untuk mendapatkan pahala. Di antaranya pada hari Jumat kita berwudu, kemudian menghadiri sholat Jumat, fokus menyimak khatib, dan jangan melakukan perbuatan yang sia-sia, maka akan dapat pahala yang bisa menghapus dosa 10 hari. Subhanallah. Ya, berarti ini
di antara pintu-pintu kebaikan. Jelas insyaallah nggih. Karing tengah Malang karing. Bau si tengah Malang ke. Bau gati luwe ai le montor sugie. Nih ngono ke. Luwe ai nih. Cukup lah deh, cukup. Alhamdulillah. Baik, hadis berikutnya hadis ke-13. Anhu dan dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'al 'abdul muslim." Jikalau seorang hamba muslim berwudu. Seorang hamba muslim berwudu. Berarti ini dengan muslim ini. Ini ke dengan kafir wudu. Ini ya wudu, lagu ndak mun pahala dengan kafir aja. Sengumbe-ngumbe ibadah dengan kafir ndak mun pahala. Ya, engkau setiap ibadah ini selalu syarat sahnya apa? Islam syarat sah. Karena munden Islam darah gawe ini ibadah. Sedekah sebeli-beli ini munden Islam darah gawe ini darah gawe. Ya, karena ibadah itu akan diterima kalau seseorang itu apa? Muslim. Angka ide mau ide beragama Islam ini nikmat beli ini. Padahal motor sugia aning Mekah pira kilo ini. Pira kilo jaraknya. Pira jadi jaraknya lagu ini Islam kah ini. Ini ide bersunnah ini. Ini nikmat beli ini. Yang dengannya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mundet Islam ngumbe ngambil bagus akhlak, ngumbe ngambil luwe sedekah hang darah kenana. Sedikit pun gak ada kenana. Nah, kita lanjut, hadis ini mengatakan jikalau hamba muslim berwudu, awil mu'min atau hamba mukmin berwudu, faghasala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainih ma'al ma'. Begitu dia usap mukanya ini, semua dosa wajah ini berguguran. Nabi dosa wajah kira-kira. Dibilang di sini bi'ainihi, dosa dengan kedua matanya. Araki dosa kedua mata. Biya doang bilang jelo ini. Iya doang lalu kita makan iya doang ini. Berdua itu HP nangke iya doang isina HP no. Bahkan paksa itu kita ya. Iya doang tempo. Kita nyetel kajian ngono, YouTube kajian, seret sulun-sulun jelong ya. Jelong astaga kan iya lah kan jelong di HP meta ya nanti. Terus sampai 5 detik harus sino di nembunde minimal 5 detik kan. Apalagi terus ente terpancing urang ngaji bayu seret ya bayu terpantu waliyadzubillah. Apalagi Joan Malik Nah, begitu dia cuci mukanya ini dengan air wudu itu, begitu cuci mukanya, dosa yang di kedua matanya ini berguguran. Buik sugul dosa. Au ma'a akhiri qatrin au ma'a akhiri qatril ma, atau dia keluar semuanya dosa itu dengan tetesan terakhir dari air itu. Begitu kita usap muka, tetesan si terakhir ini tono dosa mata ini seluruhnya. Subhanallah. Pira le dosa mata ini. Luwe jama. Dengan wudu itu buai jadi subhanallah. Jadi ya. Lagu syaratnya yang berwudu ini muslim atau mukmin. Berarti ikhlas no. Kalau ada berwudu para jamaah ingat ini. Kum besu mukangku ini. Dan besuk ini kan besuk dua hal. Besuk kotoran yang nampak
dan besuk kotoran si ende nampak. Mbe kotoran nampak serumiang ini tanah misalnya nyot idak. Ini nampak ini. Arah si ende nampak apa ende nampak? Dosa-dosa. Ya wudu ini membersihkan hissi dan maknawi. Hal yang konkret dan abstrak, yang nampak dan tidak nampak. Nah, begitu berwudu keluar dari matanya ini dosa-dosa itu. Wa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin. Begitu dia cuci tangannya, keluar dari tangannya ini dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Ambil contohnya dosa oleh tangan. Bukan godet dengan ngono. Dosa atau ndek? Dosa. Atau jagur dengan jeder. Dosa atau ndek ini? Dosa. Atau bau pawak dengan bau entek kenyaman dengan kan umah kadung tini. Dosa umah doang ini. Berguguran dosanya dari tangan-tangan ini. Ya, kana batashatha yadahu ma'al ma', di mana tangannya ini memegang sesuatu yang dosa. Maka dosanya itu keluar bersama air. Au ma'a akhiri qatril ma', atau keluar bersama tetesan terakhir dari tangan itu. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlah. Begitu dia cuci kaki, sugul lengan naina dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya. Ambil contohnya dosa naina. Berlalu midang misal. Ambil kena midang dosa tende. La ilaha illallah. Intinya melangkah untuk melakukan dosa. Atau konser, ambil kena konser. Darah konser dan ini alhamdulillah. Lalu mantu konser, ini kan dosa ini. Ya. Atau yang lain, lalu ya beli khamar misal, ya billah. Lalu ya berjudi misal, lalu apa ke? Intinya melangkah menuju dosa. Berarti ini dosanya apa? Kaki. Begitu dia dicuci, sugul dengan naina dosa-dosa tersebut. Au ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Begitu selesai berwudu langsung bersih dia dari dosa. Subhanallah. Kira kali itu berwudu sejauh ini. Kerang tuh wudu minimal 5 kali minimal. Lagu jarang itu munculang perasaan ini ke? Jarang. Ya, nah nengke mundaudu ke harapan ini tipe Allah Subhanahu wa taala. Aku berwudu ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan dengan wuduku ini dosa wajah hilang semuanya. Dosa tangan hilang semuanya, dosa kaki hilang semuanya. Itu harapan ini. Dan niki bentuk ikhlas, keikhlasan kita berwudu. Ya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat ke wudu ini? Berat ke wudu? Ringan wudu. Lagu kita pahalanya subhanallah. Engkau marangone luwe piang ini teh jalan-jalan untuk mendapatkan pahala isi Allah Subhanahu. Luwe lagu aneh-aneh gini luwe penduduk neraka ngene. Luwe penduduk neraka lengan siu no siwa ratus siwa puluh siwa neraka sekian ning surga. Mun wahngane luwe ne jalan-jalan kebaikan terus tetap neraka. Pantaskah kita menyalahkan Allah? Tidak ada pantas. Ini benar-benar mulai itu pakel ini aja. Ngene luwe ne jalan kebaikan, ngene luwe ne jalan pahala. Lagu ternyata tetap itu tidak bisa mengurangi dosa kita, berarti mulai itu pakel ini. Wah luwe piang itu jalan-jalan kebaikan insyaallah subhanahu. Ya, apalagi ngene le Indonesia ngene hanya
30% si salat kaum muslimin ngana walian tuh. Mun dia tiang salat. Islam lagu dina salat. Mun dina salat berarti dina wudu berarti ini. Padahal pahala wudu luar biasa beleuna. Angka kayak syukuri dengulu tene nih. Sida mengagungkan agama, jaga ada agama nu, jaga ada salat, berwudu ide, jaga ada hubungan tetangga. Ini kenikmatan luar biasa. Luwe dengan di kota-kota besar gara-gara dunia nu, dia sempat salat. Dia sempat salat, lalu KTP-nya Islam KTP, lalu dia salat. Nah ini angka angkun deh ini bisa tetap salat, menjaga agama. Ini diantara nikmat besar yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai ternyata kita baca 4 hadis mulai ngelakukan azan ini. Dia tegin khusyuk ini. Masih sebenarnya karing siwak menit ampuk tazan ini. Dia ngomong langsung. Oke. Oke, alhamdulillah. Baik. Jadi, di antara sebab mendapatkan pahala adalah berwudu marangone. Dan pahalanya sangat besar. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya, hadis yang ke-14 para jemaah. Wa anhu dari Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna. Lengan seke salat aning salat berikutnya. Salat yang 5. Salat yang berapa? 5. Besi 5 ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Antara subuh kan zuhur. Begitu sudah sholat zuhur, terampuni dosa yang terjadi antara subuh sampai dengan zuhur. Begitu sudah sholat asar, dosa yang terjadi antara zuhur dan asar terampuni. Begitu sholat asar. Sholat maghrib kita. Dosa antara asar ke maghrib terampuni. Salat isya itu dosa antara maghrib ke isya terampuni. Salat subuh itu dosa antara isya sampai subuh terampuni. Bahkan popok pandi ini jamaah itu dengan dosa ini. Ya. Bukan hanya itu. Beliau mengatakan wal jum'atu ilal jum'ah. Satu Jumat ke Jumat berikutnya. Berjumat itu. Kemudian pas berjumat kedua ini, dosa selama seminggu terampuni dia. Bersih jamaah ini. Bukan hanya itu, beliau mengatakan wa Ramadan ila Ramadan. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini terampuni dosa antara 2 Ramadan. Begitu berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Kan badai Ramadan tahun 1445. Kena ke? Ya. 1445. Berarti kita kan Ramadan rubit. Nah, jemaah kali semanda ini Ramadan 1446. Untuk berditkan Ramadan ini malik jemaah, maka dosa setahun ini akan terampuni. Subhanallah. Maka gini mupu itu jamaah dengan dosa ini. Kemudian beliau mengatakan idza jittuni batil kabair. Syaratnya seki. Apa ini? Mun nejauang dosa-dosa beli. Begitu dia menjauhkan dosa-dosa besar, maka sholat subuh ya. Begitu sholat zuhur, dosa antara subuh zuhur terampuni semuanya.
Bahkan seminggu dosa sholat Jumat. Sholat Jumat berikutnya dosa seminggu terampuni. Ramadan puasa ya, datang Ramadan berikutnya puasa ya Malik, dosa setahun terampuni. Syaratnya apa? Idza jituni batil kabair. Jikalau dijauhkan dosa-dosa besar. Dosa beli, syirik contohnya. Benda dosa beli. Nginem apa ini? Nginem kenyaman. Nginem khamar yang memabukkan itu. Main judi, dosa beli dang ini. Ya, membunuh orang, waliyadzubillah, berzina. Ini dosa-dosa besar. Kalau dijauhkan dosa-dosa besar ini, ya, maka dosanya antara subuh dengan zuhur, begitu sholat zuhur terampuni semuanya. Zuhur dengan asar, begitu sholat asar terampuni. Ramadan ke Ramadan, begitu puasa lagi di bulan Ramadan terampuni seluruh. Kalau dia jauhkan dosa-dosa besar. Yang intinya di sini kata-kata sholat. Kata-kata apa? Sholat. Kasihlah ndak ta ibuk-ibuk melangkah ning sholat nu. Ya, karena sholat itu sendiri sudah sebagai penggugur dosa. Pira kali tu sholat bilang jelu? 5 kali deman sholat-sholat silain malik. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terakhir para jamaah, hadis yang keempat dalam bab ini, wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Artinya, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Nabi Allah mengangkat derajat, tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Bada itu apa ini perbuatan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Qal, maka beliau mengatakan, isbagul wudu'i alal makarih. Pertama, perbuatan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Pertama, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak dia senengin. Nabi kenana tidak dia senengin. Misalkan musim nyet gati ayinu. Tono le Mekah le Madinah ara-arana musim asyita, musim dingin. Mun tenti ayinu greneng gitu. Angka mun nengke je toloang ni pemanas air. Sehingga bau itu wudu nengke je nyaman itu wudu. Mulai le zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ndenara pemanas air ndenara. Sehingga mun musim nyet toh mada pejani ayinu. Sentuh nong greneng mana. Nah ini berarti kan tidak disenengin air saat itu. Lagu daka nengeno tetap dia menyempurnakan wudu, maka orang ini dengan cara berwudu seperti itu gugur dosa-dosanya dan derajatnya akan diangkat. Yaitu orang yang menyempurnakan wudu dalam kondisi dia tidak senang kena air itu. Perbuatan yang kedua menghapus dosa, wa kathratul khuta ilal masajid. Yaitu orang yang banyak langkahnya menuju masjid. Mbe kenana memperbanyak langkah menuju masjid. Neputerin masjidnya jiluknya yang pernah tama kan? Balina tono misal, milih tama ning masjid muter jilu 2 kali, seret. Ambo tama terus. Yo kan de muter akhirnya leuwih langkah teh. Ngana. Ino ke kenana memperbanyak langkah ini. Nde, maksudnya adalah dia sering ke masjid, kerang ning masjid. Dia wah ninggalang masjid no. Sehingga apa? Luwe akhirnya langkah ning masjid. Ya kena, dia kena kaliderin ke masjid. Masjid no muna lengan timu arah 20 meter misal. Lagu ini barat lengan muter seret jauh kaliderin kampungnya julu no.
Bendek nia ini kena. Yang dia maksud apa? Sering dia ke masjid. Nah, sering ke masjid ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Bisa mengangkat apa? Derajat. Bahkan dikatakan setiap langkah menggugurkan dosa, mengangkat 1 derajat. 1000 langkah berarti 1000 dosa gugur. Ayak pira derajat? 1000 derajat. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang menghapus dosa dan mengangkat derajat adalah wantidharus salati ba'das shalah. Dan menunggu salat setelah dia salat. Menunggu salat berikutnya setelah dia salat. Menunggu salat Isya setelah dia salat Maghrib. Oh, marang kata sing ngene itu. Tokol tine kan ditengganti salat Isya ini. Maka selama tetokol tene akal-akal seki dosanya terhapus. Terus akal-akal seki. Kemudian naik derajat, akal-akal seki derajat terus sepanjang duduk kita ini. Berarti seri suwi tetokol, seri luwi pahalana, seri luwi dosanya terhapus. Seri tinggi derajatnya. Bemunangan ojeng kah jam 10 ruan ini. Bahkan luwi dosanya terhapus ke? Ngombe angkuna. Ah, ndakna berlebihan alo ndeh. Tak. Alhamdulillah. Intinya bahwasanya menunggu salat setelah melaksanakan salat ini di antara hal yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Dan beliau mengatakan fadzalikumur ribat. Dan itulah yang dinamakan ar-ribat. Ya, nabi kenana ribat. Ribat itu aslinya adalah orang-orang yang menunggu di perbatasan negara. Ya, ribat sebenarnya. Menunggu di perbatasan negara. Misalkan nih negara kaum muslimin seret berbatasan dengan negara orang kafir. Maka dia menunggu di sini agenda neteme dengan kafir no nyerang negara Islam. Nah, orang-orang yang menunggu di perbatasan ini dinamakan dia ribat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Beliau bersabda, satu malam menunggu di perbatasan itu fi sabilillah, di dalam perang di jalan Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekelam. Ia ribat, menunggu perbatasan. Perbatasan negara Islam dengan negara kafir, agar orang kafir ini tidak menyerang negara Islam. Ya, aslinya ribat secara khusus. Tapi ada ribat secara umum. Ya, ada ribat secara umum, yaitu menjaga batasan diri. Agar diri ini jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat. Ndak jangan awak ini nggawe maksiat. Angka angkun tuh si tokol dalam masjid. Kan ini terjaga itu dengan maksiat. Dia dengan oke. Angkun tuh si tokol nengke ini ngaji te. Bahkan dia narak bapak tuh kita ini aman. Dia dengan oke. Narak bapak terdengar aman. Sehingga terjaga kita dari maksiat. Makanya beliau mengatakan menunggu sholat berikutnya. Setelah melakukan sholat, itulah dia ribat. Itulah dia menjaga perbatasan. Hadits niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis niki Nabi tembada itu hal yang menghapus dosa, mengangkat derajat, 3 hal. Pertama apa tadi? Berwudu dalam kondisi yang tidak disenengin. Si kedua apa? Memperbanyak langkah menuju masjid. Dan yang ketiga apa? Menunggu sholat berikutnya setelah melaksanakan sholat. Benengke itu mara ino ini. Menunggu sholat Isya setelah melaksanakan sholat Maghrib. Maka mudah-mudahan selama tokol teniki
ya dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki 4 hadis yang menunjukkan banyaknya jalan untuk mendapatkan pahala. Luwe rurong lengan temu pahala ibu-ibu. Ya, maka mari jalan-jalan ini kita jalani dia dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala dan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Bayar wana yang bisa kita baca ini munara sini manjelas bau teketuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Sila azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qaimat. Arak ke sini mah jelas nggih, sila aja. Ih, keluwe nah, sikit-sikit dulu ke, sikit-sikit. Akal-akal sikit. Nah, perbedaan sholat jamak kence sholat kasar. Jamak artinya menggabungkan. Mesupu arti jamak. Simbe tepesupu yaitu mesupu antara zohor kence asar, maghrib kence isya. Tepesupu ya, ngumbe angpun temesupu ya, misal zohor asar dikerjakan di waktu zuhur. Sehingga bare pas waktu asar datang ditulak salat asar. Karena wah pesupu teh ya kence salat zuhur. Atau pesupu teh ya le waktu asar. Zohor asar tundan teh ya bareh kita lakukan dia di waktu asar. Pesupu teh zohor asar le waktu asar sehingga pas waktu zohor ditulak salat. Bareh kah tergabung ya ngenteng anu. Bareh terjamak ya. Demikian pula dengan maghrib isya, bisa di waktu maghrib, bisa di waktu isya. Ini orang jamak. Jamak artinya menggabung. Si kedua mengkasar. Kasar ini artinya meringkas. Ya, teringkas, ringkas si 4 rakaat jadi 2 rakaat. Salat apa doang si 4 rakaat? Zohor, asar, dan isya. Berarti hanya itu yang bisa dikasar.
Dia 4 rakaat dikasar jadi 2 rakaat. Sehingga pas waktu zuhur kita sholat 2 rakaat cukup. Karena apa? Mengkasar sholat. Dan mengkasar sholat ini hanya boleh di saat safar. Hanya boleh di saat safar. Apa aran safar? Lalu jauh aran. Lalu jauh. Mbeje sile gubok ini taranin lalu jauh maka safar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun antak suruh minas shalah. Mun deleka li atas muka bumi maka ndek ngumbe-ngumbe de kasar salatno. Umum ndek nyebutang ya kilometer no. Hadis endah nara hadis nyebutang kilometer no. Mun de sapar 100 kilometer maka ndek ngumbe-ngumbe de kasar dinara ngenang nentuang jumlah kilometer dinara. Karena tidak disebutkan jumlahnya maka dikembalikan kepada kebiasaan. Ngumbe je kebiasaan dengan tono biaranina lalu jauh si dengan tono ino maka itulah dia sapar. Ya, nah mun teu sapar kanggo teu meringkes salat. Hanya dalam safar. Adapun jamak boleh dalam safar, boleh dalam kondisi-kondisi yang lain. Yang kita memang butuh untuk menjamaknya. Lebale tau te dalam kondisi sakit misal. Ya, dia tekanggo kerang kena dia tekanggo kerang-kerang kena ai misal. Maka dengan sekali wudu kita jamak salatnya. Akhirnya tekerang aluk kena ai. Ya, misal ara anda jemaah no wahtoa ya ngadu pempes. Ya, ngadu pempes ya dan dia nebu luhi alum gerwit kah. Sakit di balik, maka boleh dia jamak salatnya. Sekali bau ya sekali wudu ini. Akhirnya kerang alum gerwit. Kan tindu anu sakit tuh ngadu pempes menekerang ala ning WC sangkulaan rona keluarga no. Maka bisa sekali wudu ngombe carana yaitu di akhir-akhir waktu asar. Jam pira kira-kira akhir waktu asar? Jam 6 kah kurang lebih. Jam 6. Tono tokna ning WC buka pempes na bebesu, setelah besuk na wudu. Setelah wudu terus tulah kan ning ranjangna na salat zuhur, salat asar jam 6. Karing 20 menit, datang maghrib wah. Begitu datang maghrib setelah 20 menit langsung sholat maghrib, sholat isya. Jari wah. Sehingga cuma sekali wudu, sekali bebesuk. Setelah ini bareh malik subuh, malik buka pempes. Ini kedengan toa bepempes. Ini iya no, yang kamu itu mon toa dewasa 40 tahun turun malik gintu jadi bebeak malik. Lengan bebeak seret aning 40 tahun matang lah 40 tahun no. Munah petang dah setahun turun lah malik no seret jadi bebeak malik. Munah bebeak jadi denara malik. Siap iden denara ini? Harus tuh siap karena mau enggak mau ginde tara dong malik. Ini manusia ini. Intinya luwe dengan tawa wah wajib ya salat, lagu ngadu pempes. Karang alum gerwit ulaannya, keluarganya ulaannya, ngumbaknya ning WC, maka ngono caranya. Dia jamak sholat. Nah ini aran jamak, ini aran kasar. Mun nalik balik, dia kanggo mengkasar, dia kanggo ngeringkes. Ngeringkes ini hanya untuk apa? Sapar. Kasar itu hanya untuk sapar. Adapun menjamak ini sesuai kebutuhan. Mana butuh untuk menggabungkan sholat, boleh dia gabungkan karena dia sapar, boleh dia gabungkan karena dia sakit atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini bedanya antara jamak kanja kasar. Jelas tidak? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dulu, selingan dulu. Ya, betul.
La ilaha illallah. Penyebab penggugur pahala. Tinduk saat khutbah. Lagu nangka itu tinduk karena khutbahnya pelu halu. Nah, makanya dikatakan di antara kepakihan seorang khatib adalah khutbah yang pendek dan sholat yang panjang. Pontak khutbahnu. Bahkan seolah-olah sholatnya lebih panjang daripada khutbah karena dia pendek. Lagu pendek ini membutuhkan kefakihan. Dibutuhkan kecerdasan sehingga pontak lagu mantep. Pontak lagu paham dengan tujuan khutbahnu. Ya karena khutbah ini marangone di sembarangan ini harus tepete intisarine khutbah. Dan tepete hal-hal yang penting. Kenapa? Karena nengke para hadirin nino dia sudah mempersiapkan diri untuk mendengar khutbah. Bakal dengan balik mandi ya wudu ya jenang ngakuna wudu ngadu kelambi jenang beparfum ya kadang-kadang. Datang dalam kondisi bersih, senger, seger. Tujuannya apa? Untuk mendengar khutbah. Sehingga khutbahnya dah harus mantap kah? Dah sekedar khutbah. Harus mantap. Kesekedi dan berisi. Pontak dan berisi. Ndak bareh pelo isin koran bahas. Buat yang khutbah li supu tempat yang jangan tiang sapar. Ngandak itu disebut masjid kencur rombongan dulu itu beberapa mobil. Pemimpin sapar memutuskan sholat Jumat. Bukan ngandak itu disebut masjid. Begitu tayak khotib no koran nanti ini deh. Koran nanti ini. Terus bacanya judul koran no. Bacanya judul koran. Ini judulnya. Ya terus bahasnya judul koran. Subhanallah. Bapak kayak mau tanya bahas koran ini. Bukan sia-sia dengan si hadir. Ya, nah intinya bahwasanya terkadang khotibno ndek nepas pembahasan. Koran bareng kali luar masjid terbahas. Bahas hal yang inti. Nah ponta lagu bahasa nengkeno daging doang isinya kah. Jadi kepakihan seorang khotib itu dilihat dari pendeknya khutbahnya dia dan panjangnya sholatnya dia. Ngombe kenana pontak yaitu intisarinu. Hal-hal penting itu saja disampaikan ya, setelah tersampaikan pesan dari khotib selesai khutbah. Namun pelo lalu bengone ya pekna. Nah, nengke mau tertinduk gara-gara pelo ngombe cara bersama dengan ini deh ini. Droi deh ini. Khotib no salah pelo lalu jemaahnya salah karena pedem. Oh ya, jadi sama dengan ini, sama-sama salah. Mun ngono angkun khatib tugas jemaah bahkan sabar terus perhatian, sabar. Ya. Adapun tugas khatib apa? Dia persingkat lagu isinya apa? Intisarinya yang dia sampaikan. Nengke jemaah mun ponta imam nu alhamdulillah mantap. Ngenteng lagu mun pelu bakal sabar denger terus. Nggak pihak jadi alasan pelo ini terus untuk apa? Untuk kerok nenda ke. Terpaksa itu pada menu pelo ini nenda ke kalah ya dah berarti ini. Deru akhirnya pada kalah ya sama dengan payu. Jadi intinya mun khotib marah ini sabar, tahan, simak. Khotib juga harus dia atur agar khutbahnya pendek, singkat dan berisi. Jelas sudah? Wallahu taala a'lam. Nggih, sudah. Mbak bagusan tengenti waktu le balik atau le masjid. Le masjid tenotok laos. Ih, salah atau tenotok laos. No, le pohon kau tenotok laos. Kan le masjid le kak. Angka. Nah, caranya bagaimana? Caranya baca Quran di masjid no. Datang lema-lema.
Ya, bahkan sebagian salaf kita dia mengatakan selama 30 tahun tidak pernah saya itu melainkan di saat merbot azan dia sudah berada di dalam masjid. Di nara ceritanya merbot azan, ia masih di luar nara ceritanya. Selama 3 tahun selalu muna azan merbotno, ia wali masjid. Menurut para salaf. Bahkan dia mengatakan orang yang mengagungkan sholat itu dia sudah di masjid sebelum dipanggil. Sendek mana tetanggor, wala ngenti wala masjid. Ino ya si mengagungkan sholat. Lagu muna tetanggor dulu beru naning masjid berarti ini kurang mengagungkan. Nengke munara jadwal pembagian raskin jelur rebu jam siwa ngene-ngene. Jam siwa pembagian raskin le kantor desa. Kira-kira jam piret le desa no. Jam pitu tono anggota ngantri nganti ta. Jam 6 bahkan itu wah itu. Kenapa? Karena mengagungkan raskin masalah ini. Nah itu muntah mengagungkan sholat di mana azan wah tene tahu. Ya. Nah berarti ini mun azan dengan masjid tele luar berarti tidak mengagungkan sholat. Nah ngombe jalan keluar datang wading masjid baca Quran, ndak rungu dengan sinotok laos. Ndak rungu ya. Bahkan dikatakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mun angkat aning masjid tegurna si dengan lerurong dia nemele ngeliu ya. Fokus aning masjid, fokus. Toko le masjid fokus. Bareh selesai salam baru nepete si neguri ngone ini. Saya ngone ini nyapa aku lelangan petene sih ya setelah sholat lagu. Pas nangkat taning sholat ndek neliulai lombo aning masjid. Nah menabung anu ka ida ning masjid langsung toko le dulu baca Quran. Itu lebih baik. Ya, kemudian hindarin dengan sinotok laos. Bareh selesai sholat beka pete ya notok laos no. Lagu nak begibah lagu. Sekadar notok laos masalah tuteran masjid misal. Ngombe angkun teh perbagus rurong teh misal. Lagu mun ngeranti pulan mah buih pahala salat si baru akhirnya bare. Jelas ide ini. Jadi lebih baik tentunya tetap ke masjid dan membaca Al-Qur'an. Lawan dulu notok laos nuh. Ndak ada hirawang ya. Mudahan jelas. Wallahu taala alam. Selingan dulu, ide dulu kan. Kadang saya masih salahnya. Bakaya di sana lu ya lo. Kanggo kita ngadu sampi ngekah sebaiknya dengan kambing sebaiknya. Ya, cukupang ngadu bembe sebaiknya. Lagu mun supu jelun darak jama bembe ini. Ya, bakah boleh ngadu sampi. Karena sebagian ulama kita mengkiaskannya dengan kurban. Dikiaskan dia dengan api kurban. Maka selama sapi bisa digunakan berkurban, maka demikian pula akikah bisa juga dengan sapi. Lagu oleh hadis-hadis tegita rata-rata bembe sebutna akikah. Ya, maka berusaha sila te akikah ngadu kambing. Mama dua bembe nina seke bembe. Berusaha untuk berakikah dengan kambing. Munde narak bekah sampi. Bau isi ino. Munde narak berusaha dulu nih. Bembe no sayang dulu. Ya, bembe no usai itu yang lebih afdol. Bembe lebih afdol daripada sapi. Kenapa? Karena itu nasnya hadis itu. Ya, lagu nengke ndara pilihan sempi doang rona bawa kah? Boleh gugur dia. Akikahnya itu walaupun dengan sapi. Tapi lebih afdol dengan apa? Kambing. Jelas dah. Wallahu ta'ala. Ya, wallahu alam tetepang yang ngadu setahun. Bembe no satu tahun. Karena emang erat kaitannya ke kurban itu. Pada nyembelih soalnya. Pada ibadah apa? Nyembelih. Ya, jadi intinya akikah kancing ngurban itu pada ibadah apa? Ibadah nyembelih. Bukan ibadah makan-makan, bukan. Lagi ibadah apa? Nyembelih.
Jelas dah. Jadi umurnya dah ngeno perhatian umurnya. Angka perhatian ini umurnya. Dak nejangkan kurang. Ya, usaha yang sesuai mara umur kurban itu. Bembek pira setahun. Ya, sampai berentong ke basanti teh. Domba 6 bulan. Jelas dah. Unta, ndara unta le motor sugi. Bukan diulah wah. Wallahu taala alam. Sila ida terakhir, masih ingat dah. Hah? Abu Lahab maksudnya. Ya. Jelas sama ayatnya tabat yada abi lahab. Berarti Abu Lahab jamak maksudnya ini. Ya, kenapa? Karena dia yang Nabi arana mengingkari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini paman Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Ia paman Abu Lahab ini ia si menjaga berhala-berhala siara le Ka'bah itu. 360 patung le Ka'bah. Ia menjaga ya. Ia jadi penanggung jawab ke. Nah, begitu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan patung ini harus ditinggalkan semuanya. Nah, sedangkan si jaga patung iya Abu Lahab paman ini. Dengan paling pertama sili dalam dakwah ini ya Abu Lahab. Anak ngenang tinggalang patung-patung, sedangkan ia penunggu patung, angka sili ganti ya. Langsung tunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabban laka ya Muhammad. Ngena Abu Lahab ini. Celaka engkau ya Muhammad. Nabi teh dilak babalas tado Nabi. Lagu langsung ayat turun dengan langit. Allah balasinnya Abu Lahab ini. Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab. Karena Allah Subhanahu wa taala. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Allah balas sangang langsung. Allah mengatakan sayasla naran dzatalahab. Abu Lahab gina temen neraka yang menyala-nyala. Gara-gara ucapannya tadi itu. Wa mra'atuhu senina ini dah ginta meneraka. Kenapa seninanya hammalatal hatab? Karena istrinya ini memegang kayu bakar. Nabi kena memegang kayu bakar, yaitu dia mengompori orang untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketok-ketik yang ngompor-ngomporin dengan para Nabi Muhammad gila, tukang syair, tukang ngajak macam-macam. Akhirnya gedak dengan tipe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menamakannya pemegang kayu bakar. Deduana ginta meneraka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di ayat itu siapa? Abu Lahab. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abu Jahal. Nah? Dengan Islam lu ingkar le hadis Nabi tabat ke dah ya tabat ya dah. Karena wahyu ini hadis ini. Ya, jadi wahyu dua, Al-Qur'an dan hadis. Ya, Al-Qur'an jelas Allah nurunangnya. Adapun hadis Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad ini tidak ngomong dengan hawa nafsunya, ndek. Tapi yang dia omongkan itu wahyu yang dia diwahyukan. Berarti hadis Nabi itu wahyu yang dah ini. Begitu hadisnya sahih, tolaknya sih ya karena tidak sesuai dengan hatinya, tabat yang dah siap-siap celaka yang dah ini. Ya, karena dia mengingkari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita tolak wahyu? Ya heran ini. Wahyu bagus atau tidak bagus? Bagus wahyu ini. Jeneng luar biasa. Mai idap hidup dengan menjalankan wahyu. Bahkan dikatakan rahmatan lil alamin. Muntamalang wahyu ini jadi rahmat itu untuk seluruh alam ini. Jadi kebaikan itu untuk alam. Untuk jalanan wahyu ini. Untuk jalanan akidah yang benar sesuai wahyu. Ibadah sesuai wahyu. Akhlak sesuai wahyu. Jadi rahmat itu untuk alam ini.
Lagu mun tinggalang wahyu dalam akidah bilin te wahyu, akal tekadun te. Sede bepen. Ya, angka sampai sekarang orang-orang Nasara anggapnya Nabi Isa sebagai Tuhan. Nabi Isa, Nabi ini anggapnya sebagai apa? Tuhan, anggapnya sebagai sesembahan. Karena apa? Karena mereka meninggalkan wahyu. Bilina Injil. Akhirnya pihaknya Nabi Isa sebagai Tuhan. Seda akidahnya. Gara-gara apa? Meninggalkan wahyu. Angka onyonya indah itu. Muntabilin wahyu onyonya. Ya, baru akhirnya terjadi kesesatan sebagaimana yang terjadi pada kaum Nasara. Jadi sinolak hadis-hadis sahih tabat mesin harus siap-siap. Karena dia telah menolak wahyu. Bayarwana niki ya, peluah niki tengendeng maaf atas kelebihan ini dan kekurangan juga tengendeng maaf. Ya mudah-mudahan yang kita sampaikan niki bisa dipahami para jamaah dan yang paling penting bisa diamalkan. Ini paling penting. Ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus cara ente berwudu, tekarang-karang aning masjid, ya melaksanakan sholat berjamaah dan mudah-mudahan semuanya niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki dia, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.